yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Jadi barang siapa yang memasrahkan dirinya kepada Allah, betul-betul berserah diri kepada Allah, maka Allah akan cukupi semua kebutuhan hidup kita. Kalau sudah seperti ini, kenapa kita harus punya rasa khawatir di dalam menghadapi hidup? Hidup yang membuat Allah, yang memberi rezeki adalah Allah, yang memberi nikmat adalah Allah, yang memberi ujian ternyata juga Allah. Jadi semua itu bergantung bagaimana kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mestinya hati ini walaupun ada ujian seperti ini sama sekali tidak berpengaruh dalam diri kita. Apalagi kalau ujian-ujian itu cuma ujian-ujian pribadi atau ujian-ujian individu. Contoh ujian individu itu seperti apa? Diuji oleh Allah, mungkin punya putra-putra yang kurang mau dinasihati, atau barangkali ada suami-suami yang sudah mulai tidak setia lagi, atau barangkali rumah tinggalnya sudah tidak lagi nyaman. Ini ujian pribadi. Atau barangkali ada penyakit diri, artinya terhadap individu. Kenapa kemudian kita mesti harus gelisah? Bukankah semua itu yang menentukan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka kita harus kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hakikatnya ujian ini untuk mengembalikan kita agar pikiran kita, hati kita, mungkin juga lisan kita, seluruh anggota tubuh kita ini betul-betul kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana maksud Allah dulu menciptakan manusia itu semata-mata untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan alhamdulillahnya teman-temanku sekalian, ini adalah akhir tahun, bulan Dzulhijjah di tahun 1441 Hijriah. Nabi ketika bulan Dzulhijjah atau di akhir tahun itu senantiasa mengajak kepada para sahabat untuk banyak-banyak muhasabah diri, untuk banyak-banyak introspeksi diri. Kenapa? Ya sekiranya selama 1 tahun yang telah kita lakukan itu ternyata terlalu banyak kekurangan kita kepada Allah. Soal apa? Yaitu soal bagaimana kemudian kita betul-betul melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah dan juga apa yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mesti mulai dikalkulasi. Ya Allah, setahun ini kira-kira apa saja amal-amal yang telah kita lakukan untuk Allah. Kemudian kira-kira setahun ini apa-apa saja kekurangan kita kepada Allah. Mungkin tahajudnya kurang maksimal, atau barangkali qiraatul Qur'annya juga kurang maksimal, atau barangkali zikirnya juga kurang maksimal, atau kemudian minta ampunnya, taubatnya, istighfarnya juga kurang banyak, atau barangkali kemudian kita masih kurang takdim sama kedua orang tua atau mertua, atau barangkali kurang takdim, kurang bersungguh-sungguh berkhidmat kepada suami, atau kurang sungguh-sungguh sepenuhnya kita memberikan perhatian kepada keluarga, atau bagaimana kemudian nilai silaturahim kita di hadapan Allah, kemudian di hadapan manusia, mesti dikalkulasi. Kenapa seperti itu? Biar kita tahu kira-kira tahun ini itu lebih baik daripada tahun sebelumkah, atau justru di tahun ini sebenarnya kehidupan kita lebih buruk di hadapan Allah dibanding dengan tahun-tahun yang sebelumnya. Itu namanya muhasabah diri. Namanya adalah introspeksi diri. Mungkin juga, aduh ya Allah, setahun ini kayaknya puasa sunnahku menjadi kurang. Dari Senin Kemis hanya kadang-kadang. Ayyamul Bid mungkin nyaris tidak pernah. Tanggal 13, 14, 15 setiap bulan. Atau kemudian setiap hari kelahiran anak-anak. Atau kemudian seperti kemarin, yaitu Yaumut Tarwiyah, kemudian Yaumul Arafah. Kira-kira sunnah-sunnah yang seperti itu sudah kita amalkan atau belum? Atau saya sengaja berpuasa benar-benar hanya karena Allah, jadi nggak ada tendensi apa-apa, bukan Senin juga bukan Kemis, atau kemudian juga bukan di tempat-tempat kelahiran anak kita, atau di hari-hari kelahiran anak atau suami atau keluarga kita, atau mungkin juga bukan di hari-hari yang disunnahkan oleh baginda Rasul, tapi betul-betul memang kita berpuasa untuk Allah dan semata-mata hanya untuk Allah. Nah, ini dikalkulasi kira-kira seperti apa nilai kita. Jadi poin kita di tahun ini seperti apa.
Setelah itu kemudian kita menyadari daripada hasil evaluasi kita, maka kemudian menghadapi tahun baru Hijriah, yaitu 1442 yang akan datang, yang insya Allah akan jatuh pada tanggal 20 di bulan ini. Maka kemudian kita membuat sebuah komitmen kepada Allah, bahwa saya harus lebih baik lagi daripada tahun ini. Maka saya targetkan, mulai daripada bulan Muharram tahun ini, saya akan awali mungkin dengan berpuasa. Atau di akhir tahun nanti, ibunda berpuasa pada tanggal 30 Dzulhijjah dan pada tanggal 1 Muharram. Jadi puasa di akhir tahun, kemudian dilanjutkan dengan puasa di awal tahun. Kemudian ibu juga tambahin lagi, saya harus berpuasa deh, yaitu nanti di hari ke-9 dan di hari ke-10 bulan Muharram, yaitu puasa Tasyu'a dan puasa Asyura. Kemudian saya berjanji deh, dengan usia yang sudah seperti ini tinggal menunggu kapan giliran kematian, maka kemudian saya akan berpuasa Senin Kamis aktif. Ditambahkan lagi puasa Ayyamul Bait, yaitu tanggal 13, 14, 15 setiap bulan hijriahnya. Kemudian apa setelah Muharram itu? Setelah Muharram adalah Safar. Setelah Safar adalah Maulid. Maka di bulan Maulid, di mana itu hari Nabi kita dilahirkan, sehingga kita mengenal sunnah, sehingga kita mengenal Islam, sehingga kita mengenal Al-Quran, maka saya akan mengucapkan rasa syukur kepada Allah dengan bersedekah, dengan maulidi Rasul, dengan baca banyak-banyak sholawat, namanya seperti itu. Ibu target, saya akan doa selamat dengan mengeluarkan sedekah yang nilainya mungkin 3 juta, 5 juta. Saya akan wujudkan makanan, saya akan panggil teman-teman, lah seperti itu. Ditulis, jadi setiap bulan bahkan mungkin setiap hari amalan kita jelas bunda semuanya. Ini Nabi ajarkan seperti itu kepada para sahabat-sahabat terdahulu. Jadi mulai dari bangun tidur sampai mau tidur kembali, itu kita punya schedule amaliyah. Itu harian, belum lagi mingguan. Jadi saya harus katakanlah membaca sholawat seminggu sekian, saya harus menghatamkan Al-Quran seminggu sekali umpamanya. Berarti setiap harinya itu 5-6 juz. Contoh seperti itu mesti harus ditarget. Setelah ditarget seperti itu, kemudian kita jadikan diri kita sebagai polisi untuk diri kita sendiri. Artinya apa? Saya tidak akan tidur malam kalau sekiranya apa yang saya jadwalkan mulai dari bangun tidur sampai mau tidur tadi itu belum terlaksana. Jadi dianggapnya utang. Oh, hari ini tadi gara-gara aku ada teman akhirnya ngobrol, maka sholawat yang biasanya seharinya aku bisa 5.000, ternyata ini tadi 1.000 aja enggak. Maka saya tidak akan tidur kalau saya belum selesaikan bacaan sholawat itu 5.000. Contoh seperti itu. Atau saya tidak akan tidur gara-gara tadi kemudian aku pergi ke suatu tempat, akhirnya ketemu teman lama, akhirnya saya ngobrol, lah begitu. Waduh, akhirnya aku hari ini tadi belum ngaji Quran walaupun cuma 1 juz. Akhirnya apa? Saya tidak akan tidur kalau saya belum nyaur utang, ku baca ini satu juz. Atau kalau tidak, aduh ternyata ngantuk berat, dibuat polisi sendiri aturan. Kalau saya tidak mampu untuk membayar semuanya itu, maka saya harus keluarkan sedekah 50.000. Lah kita tinggal pilih menyelesaikan utang-utang amal harian yang belum terselesaikan di siang hari sampai kita mau menjelang tidur kah? Atau dengan konsekuensi karena kita sudah terlalu capek dan lelah, maka kemudian kita kena denda untuk mengeluarkan sedekah, keluar harta dari sebagian yang kita miliki. Jadi kita punya kenceleng tersendiri, kenceleng denda karena amal kita sendiri. Karena kalau kita hidup tidak seperti itu kita tidak akan punya target diri. Dan ketahuilah teman-temanku sekalian, ketika Nabi Mi'raj kemudian diantarkan oleh malaikat Jibril atas izin Allah Subhanahu wa taala ke surga, Nabi nyaris nggak mau dibawa keluar dari surga karena betapa nikmatnya surga. Tapi ketika kemudian oleh malaikat Jibril diajak melalui neraka, kemudian ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala kehidupan di neraka, dan ternyata yang paling banyak itu adalah perempuan, maka kemudian Nabi Muhammad bertanya kepada malaikat Jibril, "Ya Jibril, kenapa ini kok yang banyak adalah perempuan di antara kaumku nanti yang menjadi penghuni neraka?" Maka apa kemudian jawaban malaikat Jibril? Jibril mengatakan, "Ketahuilah wahai Rasulullah, itu disebabkan karena perempuan itu yang pertama adalah jarang yang mensyukuri keberadaan suaminya, dan yang kedua disebabkan karena banyaknya perempuan itu yang tidak memiliki cita-cita kepentingan akhiratnya."
Jadi itu Bu, mungkin bisa jadi kita termasuk orang-orang yang betul-betul bersyukur dengan suami kita, orang yang berbakti kepada suami kita. Tapi bisa jadi kita nanti menjadi penghuni neraka, na'udzubillah min dzalik, kalau kita tidak memiliki cita-cita kepentingan akhirat kita. Dan ini ternyata sudah dinas, artinya sudah diprediksi daripada ketika Nabi dibawa Mi'raj oleh malaikat Jibril atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi udah ditunjukin Bu. Lah apakah sudah ditunjukkan dan kita sudah tahu ilmunya, apakah kemudian kita tidak mau keluar daripada peristiwa itu? Artinya apakah kita juga akan terdiam? Kita termasuk perempuan-perempuan penghuni neraka yang tidak mau memiliki cita-cita kepentingan akhirat. Kenapa kok seperti itu? Ya karena wanita itu banyak nafsunya, perempuan itu banyak kemaksiatannya. Jadi yang dipengenkan tuh banyak sekali. Kalau nggak percaya, kita tuh kalau ke pasar ketemu pasar ikan, ya yang kita belanjakan ikan. Coba kita dibawa masuk ke toko sandal, yang kita bawa juga sandal, kita belanja juga ngeliat-ngeliat kita, bahkan kepengen. Suatu hari ke toko tas, walaupun tasnya sudah banyak, kepengen juga beli tas. Dibawa lagi masuk ke toko emas, ya walaupun kecil, kalau ada uang beli juga. Kita seperti itu. Jadi angan-angannya ini lebih banyak kepada urusan dunia-dunia dan dunia. Dan itu memang perempuan, karena memang sudah ditakdirkan seperti itu. Akal kita itu cuma satu bagian, tapi nafsunya adalah 9. Maka nafsunya banyak banget. Berbeda dengan laki-laki. Laki-laki itu akalnya 9, nafsunya cuma 1, yaitu urusan hubungan suami istri doang. Lah kita selain itu, Masya Allah, baju itu kalau nggak punya iman begitu kayaknya setiap model kita nak mau beli. Bukan hanya setiap model, sudahlah setiap model, setiap warna. Ya atau tidak? Ini sudah punya kerudung, Masya Allah, sebanyak-banyak itu, ada jilbab model baru pun juga kita pengen punya. Begitu ngelihat satu model tapi warnanya kok cantik-cantik, semua warna pun kita miliki. Jadi artinya urusannya itu sebatas itu. Lah ini kalau kita tidak membangun sebuah kesadaran, kemudian kita keluar dari bingkai itu, teman-temanku sekalian, kemudian betul-betul kita mentarget hidup atau punya yang namanya schedule akhirat, maka kita nanti akan menjadi penghuni nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi sedikit sekali yang memiliki cita-cita untuk kepentingan akhirat. Itu yang menyebabkan kita nanti menjadi banyak-banyak penghuni neraka. Tapi mudah-mudahan bukan kita. Amin ya rabbal alamin. Nah, oleh karena itu, ayo kita di schedule. Jadi dijadwal. Jadi teman-teman contoh, teman-teman di Eden Park barangkali sudah punya majelis yang namanya majelis Khatmil Quran. Jadi one day one juz, buat komunitas. Buat komunitas lagi mungkin 1000 sholawat. 1000 sholawat tuh kalau istiqomah ampuh sekali sudah teman-temanku sekalian. Sehari 1000 saja, nggak usah neko-neko, nggak usah banyak-banyak amalan. Istiqomah 1 juz sehari, berarti per 30 hari hatam. Atau paling tidak karena yang masih produktif, masih haid, mungkin bisa jadi berarti karena dipotong 1 minggu, berarti 1 tahun tuh bisa hatam 8 kali. Mungkin kalau sendiri nggak hatam-hatam tuh. Habis begitu kemudian buat majelis, 1 hari 1000 salawat, 1000 saja. Atau diawali dengan 100 deh kalau keberatan. Padahal 1000 salawat itu cuma 10 menit. Paling tidak ya 5000 deh kalau sudah aktivis majelis taklim tuh ya 5000 begitu. Kan sambil masak bisa baca salawat. Kemudian sambil nonton TV sebenarnya juga bisa baca salawat. Kalau pas asik TV-nya silahkan nonton. Begitu iklan sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad bisa. Sambil ngantar anak, naik motor, naik mobil, nyetir, bisa juga tetap membaca salawat. Nah itu sudah harus, kalau aktivis majelis sudah harus dikerjakan. Karena amalan yang paling ringan tanpa syarat itu adalah salawat. Kalau kita sholat masih diprediksi dulu teman-temanku sekalian, bagaimana syarat sahnya, bagaimana syarat wajibnya, bagaimana kemudian rukunnya. Sedekah juga masih dituntut untuk ikhlas benar-benar karena Allah. Tangan kanan memberi, tangan kiri harus tidak tahu. Atau sebaliknya tangan kiri memberi, tangan kanan tidak tahu. Kemudian kalau kita zakat juga seperti itu. Kita haji juga masih dituntut ada syarat dan rukun haji. Tapi untuk sholawat kita nggak dituntut apa-apa. Bahkan ketika kita haid, ketika kita nifas sekalipun, kita wiladah, habis melahirkan anak sekalipun, bahkan mohon maaf lahir dan batin, habis kumpul tidur suami istri, belum sempat mandi, tapi kemudian ibu mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad, tidak ada dosa, boleh.
Karena satu-satunya amalan yang tidak ada syarat yaitu salawat. Ibu mau riak dilombakan, ibu mau ikut lomba lagu salawat, tetap dapat pahala. Itulah dahsyatnya salawat. Maka kalau kita berkomitmen untuk menjadi aktivis majelis taklim, amalnya harus kuat di salawat. Lah jangan nunggu ada majelis. Wah nanti aja deh, Bu Rofi kan lagi bikin katakanlah 1 juta salawat. Kita setiap hari Selasa ada majelis 1 juta salawat. Jadi 1 kali duduk kita 1 juta. Kita hitung dulu siapa yang hadir. Kalau yang hadir 100 per orang 10.000. Kalau yang hadir 200 cukup 5.000. Kalau yang hadir katakan 250 ya nanti 4.000-an. Nah jadi seperti itu. Sehingga pokoknya 1 kali duduk 1 juta salawat. Teman-temanku sekalian bayangkan, kalau kita sudah bisa mengamalkan seperti itu jumlah salawatnya, 1 kali salawat saja Allah berikan kepada kita 10 rahmat, 10 kasih sayang. Kita baca salawatnya 10 kali saja Allah berikan kepada kita 100 kasih sayang. Bahkan kalau kemudian kita membaca istiqomah Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad 100 kali, maka qadallahu lahu mi'ata hajatin. Allah akan memberikan kepada kita 100 hajat. Sab'ina minha fil akhirah wa salasina fid dunya. Ini sering banget saya ulang-ulang. 70 adalah hajat yang ada kaitannya dengan kepentingan akhirat. Bayangkan, ya Allah nanti kalau mati-matikanlah saya husnul khotimah akhirat. Ya Allah nanti begitu dikubur ya Allah mudahkanlah untuk menjawab pertanyaan malaikat mungkar nakir. Jadikanlah kubur kami nanti ya Allah bagian dari taman-taman surga. Luaskanlah kubur hamba ya Allah sebagaimana Engkau luaskan bumi dan langit. Kemudian apa lagi? Ya Allah bangkitkanlah nanti kami dari kubur langsung bertemu dengan Nabi Muhammad. Ya Allah kumpulkanlah nanti di akhirat bersama dengan Nabi Muhammad. Berikanlah perlindungan di mahsyar bersama dengan Nabi Muhammad. Berikanlah ketika saya di mizan ya untuk mendapatkan beratnya timbangan amal kebaikan. Itu tentang akhirat. Bayangkan 70 hajat akhirat Allah akan kabulkan. Wasalasina fid dunya dan 30 hajat dunia. Kalau kita bacanya istiqomah sehari 100. Bagaimana kalau kemudian 1000? Masya Allah. Ada sebagian riwayat menyatakan barang siapa yang setiap hari baca salawatnya 1000 kali, maka Allah akan jauhkan dari jilatan api neraka. Barang siapa yang baca salawatnya 1000 sehari salawat, maka Allah akan mudahkan semua urusannya. Barang siapa yang membaca salawatnya itu 1000 kali, maka Allah akan jamin rezekinya. Dan masih banyak lagi riwayat-riwayat yang lain. Lah ini 1 juta Bu, 1 juta 1 majelis itu kalau kita mau ngamalkan sendiri, andai kata kita itu sehari membacanya 1000, maka kita butuh waktu 1000 hari. Jadi butuh waktu kurang lebih 3 tahun. 3 tahun itu 300 berapa Ibu? 365 hari. Jadi kurang lebih 3 tahun. Kita bisa mendapatkan 1 juta sholawat. Kalau kita bacanya setiap hari 1000, kita butuh waktu kurang lebih 100 hari, yaitu 3 bulan 10 hari. Tapi ketika kemudian kita ada majelis 1 juta sholawat 1 kali duduk, kita cuma membutuhkan waktu sejenak itu saja. Paling pol 1 jam. Karena kemudian itulah subhanallahnya agama kita, agama Islam, itu nilai pahala berjamaah dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi walaupun 1 juta itu bareng-bareng, tapi karena dibacanya di saat yang sama, maka bukan berarti saya mendapatkan 10.000, kemudian ibu yang lain juga hitungan 10.000, atau yang datang pas 200 maka saya mendapatkan pahala sholawat 5.000, atau ibu-ibu juga mendapatkan pahala sholawat 5.000. Tidak. Karena dikerjakan 1 majelis dengan niatan yang sama, membacanya adalah 1 juta sholawat, maka masing-masing siapapun yang hadir dan ikut andil untuk membacanya, maka semuanya akan mendapatkan pahala 1 juta sholawat. Ngapain harus nunggu 3 tahun? Ngapain harus nunggu 3 bulan 10 hari? Ternyata hadir yang cuma sejenak itu ternyata bisa mendapatkan pahala yang sama, yaitu seperti kita membaca sholawat 1 juta kali. Lah ini penting teman-temanku sekalian. Apalagi yang harus kita perhatikan di akhir tahun seperti ini, yaitu tentang nilai sedekah kita. Karena di dalam Al-Quran Allah sebutkan Bismillahirrahmanirrahim,
lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Jadi dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita itu tidak akan sampai kepada keimanan yang sempurna sebelum kita kemudian menyedekahkan sebagian dari harta yang kita miliki untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi ternyata nggak cukup ibadah itu hanya sholat, hanya puasa, hanya baca Quran, hanya baca salawat, nggak cukup ternyata. Karena segala sesuatu ibadah yang saya sebutkan tadi kembalinya hanya kepada diri kita. Apa yang kemudian lebih penting itu, yaitu untuk menyedekahkan daripada sebagian harta kita, karena ini akan berkaitan dengan orang lain. Maka sampai Allah katakan tidak akan sempurna atau keimanan kita atau pengabdian kita kepada Allah sebelum kita memberikan sebagian dari harta yang kita miliki untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang dinamakan untuk Allah itu bukan kemudian kita buang, ini untukmu ya Allah, bukan begitu. Tapi artinya untuk meringankan beban saudara kita, atau barangkali untuk kita jadikan sedekah jariyah. Jadi sedekah itu ada dua teman-teman. Yang pertama adalah sedekah yang murni kita berikan, yang balasannya kita juga dapatkan di dunia. Apa itu bentuknya? Makanan. Jadi ibu sedekah makanan, maka kemudian Allah akan kembalikan pahala sedekah kita itu di dunia. Yang kedua adalah sedekah jariyah. Sedekah jariyah itu selain kita mendapatkan pahalanya kembali di dunia, sampai kita meninggal dunia sekalipun, maka pahala itu akan tetap mengalir. Sedekah jariyah itu seperti apa? Membangun masjid, ibu bantu nyumbang semennya, ibu membantu keramiknya, atau barangkali ibu memberikan ke panti asuhan untuk perjalanan pendidikan di panti asuhan, atau ke pondok pesantren yang nilainya itu adalah berupa barang. Artinya nilainya itu berupa sesuatu yang nancap, yang digunakan untuk berulang-ulang. Jadi contoh, ibu sedekah jariyah kepada salah satu lembaga pendidikan, katakanlah almari, yang mana almari itu untuk tempat perpustakaan. Selama almari itu masih digunakan, maka pahalanya tetap mengalir walaupun nanti kita telah meninggal dunia. Lah inilah kira-kira harta yang kita berikan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Hakikatnya untuk Allah, tapi sebenarnya syariatnya sebenarnya digunakan untuk sesama manusia, untuk kepentingan manusia. Dan yang baik sebenarnya adalah sedekah, itu adalah sedekah jariyah. Harus ada seimbang. Jadi jangan sedekah itu makanan toh. Paling senang kalau disuruh bawa kue, paling senang kalau disuruh bawa nasi. Tapi ternyata untuk sedekah jariyahnya kurang. Tidak bisa seperti itu. Harus ibu seimbangkan. Suatu hari kita sedekah makanan, karena sebaik-baik sedekah sebenarnya untuk kepentingan dunia adalah makanan. Jadi kalau kita lagi makan begitu bu, kalau ibu punya rezeki, yang paling baik itu yang bayarin. Jadi jangan bangga-bangga kalau dibosin itu. Wih asik ditraktir gratis, gratis kok seneng, ibu nggak dapat pahala loh. Mestinya kita harus yang neraktir, karena sebaik-baiknya sedekah itu adalah sedekah makanan. Kenapa kok makanan? Kalau kemudian dimakan oleh teman kita, dimakan oleh keluarga kita, kemudian menjadikan kekuatan, kekuatannya digunakan ibadah, maka ibadahnya orang yang makannya saja kita bantu, maka itu juga kita mendapatkan pahala tanpa berkurang sedikit pun. Nah, jadi bos, jadi jangan suka ditraktir. Yuk bu makan yuk, kita ke restoran apa gitu. Siapa yang mau bayar? Nggak ada yang mau bayar, semuanya maunya dibayarin. Rugi. Nah, dibiasakan, jangan bangga kalau dibayarin. Tapi kita mesti senang, kita mampu memberikan kepada orang lain. Itu kalau untuk urusan sedekah dunia. Tapi kalau sedekah jariyah, sebenarnya yang lebih pas itu adalah masjid yang senantiasa digunakan untuk ibadah. Kemudian pondok pesantren yang senantiasa juga digunakan untuk ibadah, panti asuhan yang juga digunakan untuk tempat-tempat anak-anak yatim itu tinggal. Nah jadi seperti itu, ibu bantu semen, ibu bantu keramik, ibu bantu apanya. Itu walaupun nanti kita meninggal dunia, selama itu masih digunakan untuk melakukan kebaikan, maka sesungguhnya pahalanya tetap akan mengalir kepada kita. Jadi jangan khawatir, kalau saya nyumbangnya cuma satu jendela, apakah pahalanya juga cuma satu jendela? Tidak teman-temanku sekalian. Karena masjid ini kalau jendelanya kurang satu, maka juga tidak sempurna. Kita tambahkan satu jendela, dan yang sedekah jariyah adalah kita menjadi sempurna, maka sesungguhnya pahalanya adalah tetap kita mendapatkan pahala satu masjid. Subhanallah bukan? Nah, jadi kalau ada orang yang minta sumbangan-sumbangan seperti itu, ikutlah andil walaupun mungkin tidak banyak.
Ya syukur, kalau idealnya mestinya banyak, tapi semampu kita ikut di dalamnya. Karena apa? Siapa tahu pahalanya kita memang juga dapatkan karena kita kerjakannya secara berjamaah. Nah ini dikalkulasi lagi teman-teman. Dan yang paling penting apa? Yaitu nilai ketakwaan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Cara menilainya atau cara introspeksinya atau cara evaluasinya seperti apa? Seberapa hati kita telah mendapatkan ketenangan di dalam meniti kehidupan. Jadi kalau hatinya udah tenang, jadi ibadah sholat malamnya udah nyaman, duhanya juga sudah nyaman, diajak baca Quran udah enteng, begitu teman-teman. Kemudian diajak duduk ke majelis juga ringan, diajak sedekah juga enak badannya, hatinya. Itu pertanda nilai keimanan dan ketakwaan kita sudah kena. Artinya ruh pengabdian kepada Allah kita sudah dapetin. Tapi kalau hidup ini masih ambeng, apa ya ini? Nggak dapatkan ketenangan. Jadi sedekah masih mikir, sudahlah nanti aku nggak punya duit, gitu. Atau barangkali kemudian masih suka berat langkah kakinya kalau diajak ke majelis. Lihat dulu siapa yang ngaji, gitu. Siapa nanti gurunya? Sudahlah kalau guru itu aku nggak mau. Kalau Bu Rofi, bosen, gitu. Jadi milih-milih. Padahal bukan itu. Nabi telah mengatakan, ungdur maqala wala tangdur mangqal. Kita mencari ilmu itu nggak boleh ngelihat siapa gurunya sebenarnya. Tapi lihatlah apa yang dibicarakan oleh guru. Jadi guru itu juga manusia. Dia tidak selamanya benar dan juga tidak selamanya salah. Sama juga dengan kita sebagai seorang murid. Kadang benar, kadang salah. Walaupun idealnya memang harus banyak benarnya. Karena orang itu kalau bisa ngomong saja, maka nanti kalau kemudian apa yang dia omongkan ternyata dia juga tidak lakukan, maka kemudian diancam oleh Allah, kabura maqtan 'indallah. Maka siksanya itu lebih pedih. Jadi contoh nih, kadang saya takut kalau tausiah itu seperti itu. Saya lebih senang mimpin sholawatan, saya lebih senang mimpin zikir daripada mimpin ceramah. Karena apa? Kabura maqtan 'indallah, ancamannya ngeri. Kalau sampai kemudian kita hanya pandai ngajak tapi kemudian kita tidak melakukan, maka Allah akan mendatangkan siksa yang amat sangat pedih. Bahkan nanti di akhirat kita gunting-gunting mulut sendiri. Na'udzubillahi min dzalik. Maka mikir kalau mau ceramah tuh mesti mikir, sudah saya lakukan belum? Saya sudah ini kan belum? Jadi harus banyak seperti itu. Karena apa? Sama-sama gunting-gunting mulut antara orang yang katakan nasihat hanya untuk dirinya dan keluarganya dengan nasihatin orang lain, maka pedihnya itu melebihi orang yang bisa kemudian menasihati orang lain. Nah ini contoh. Nah oleh karena itu teman-temanku sekalian, inilah di akhir bulan Dzulhijjah mesti harus kita lakukan seperti ini agar kemudian nanti kita memasuki bulan Muharram di tahun baru yang akan datang, kita betul-betul menjadi manusia yang lebih baik lagi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baik, saya akan masuk pada amalan Muharram. Apa yang barangkali kita persiapkan untuk menjelang datangnya bulan Muharram? Teman-temanku sekalian, bulan Muharram ini diawalinya atau ditandainya sebenarnya ada ketika Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah. Dulu sudah ada yang namanya bulan Muharram, tapi tidak diletakkan di awal tahun. Ya, ada sebagian riwayat yang menyatakan bahwa awal tahunnya dulu itu dari bulan Ramadan. Jadi Ramadan itu awal tahun. Tapi begitu kemudian Nabi diperintahkan hijrah oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian hijrahnya Nabi itu adalah di akhir seperti ini bulan Dzulhijjah, maka kemudian sebagai tanda kalau kemudian beliau itu pindah dari Mekah ke Madinah, maka kemudian ditandainya bahwa tahun ajaran baru yaitu diawali dengan tahun baru Hijriyah, yaitu pada bulan Muharram. Ini ada dasarnya teman-temanku sekalian. Jadi dulu Nabi ketika diangkat menjadi Rasul, kemudian beliau itu berdakwah di Mekah, baik yang sembunyi ataupun yang terang-terangan. Kalau kita baca sejarah, Nabi begitu diangkat menjadi Nabi di usia 40 tahun, kemudian diperintahkan oleh Allah untuk berdakwah itu 3 tahun dengan cara sembunyi-sembunyi. Artinya mengajak untuk Islam, mengajak ke ajaran Tauhid, itu dengan cara sembunyi-sembunyi kepada keluarga-keluarga Nabi. Tapi ternyata apa yang terjadi? Tidak mendapatkan respon sama sekali. Maka kemudian Nabi diperintahkan oleh Allah untuk berdakwah dengan terang-terangan. 10 tahun ibunda lamanya. Walhasil Nabi itu dakwah di Mekah itu kurang lebih 13 tahun lamanya.
Dan selama 13 tahun itu ada sejarah yang menyatakan tidak banyak yang bisa mengikuti ajaran Nabi. Ada sejarah yang menyatakan cuma 26 orang saja. Ada riwayat yang menyatakan 78 orang. Bayangkan 13 tahun ngajak-ngajak dari kekafiran untuk menjadi Islam, untuk mengenal ke dalam ilmu agama atau ilmu tauhid. Loh, itu 13 tahun cuma 78 orang saja. Jadi ini menunjukkan betapa beratnya ternyata dakwah. Tidak mudah untuk mengajak kepada kebaikan. Walhasil karena tantangannya begitu berat, maka kemudian Nabi diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hijrah di dalam berdakwah menyebarkan ajaran tauhid, yaitu ke Madinah, dan diawalinya dengan tahun 1 Hijriah, yaitu pada bulan Muharram. Teman-temanku sekalian, begitu Nabi hijrah, sampailah beliau ke Madinah, didapatin oleh Nabi, orang-orang Madinah pada berpuasa. Jadi pada orang-orang Madinah pada berpuasa pada tanggal 10 Muharram, Yaumul Ashura. Maka kemudian Nabi bertanya, puasa apa ini kalian? Kenapa kalian berpuasa? Maka kemudian orang-orang Madinah mengatakan, ya Rasulullah, bukankah tanggal 10 Ashura atau tanggal 10 Muharram ini turunnya Nabi Nuh dari kapal setelah banjir, bahwa tenggelamnya Fir'aun, kemudian Nabi Musa bisa menyeberangi lautan, kemudian dilahirkannya Ibrahim dibakar, kemudian juga peristiwa itu terjadi pada Yaumul Ashura. Maka untuk mensyukuri kejadian-kejadian itu, maka kami berpuasa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika umat Madinah mengatakan seperti itu, Nabi kemudian mengatakan, kalau begitu aku juga berpuasa. Kemudian Nabi menyuruh kepada para sahabat yang ikut hijrah kepada beliau, maka kemudian beliau mengatakan, setiap Yaumul Ashura berpuasalah. Jadi sebelum turunnya ayat yang memerintahkan bahwa berpuasa itu pada bulan Ramadan, walaupun kemudian Nabi sudah diangkat menjadi Rasul, artinya Nabi itu sudah menjadi Nabi, begitu ya, Nabi Muhammad menjadi Nabi, maka kemudian puasa itu diwajibkannya cuma 1 tahun 1 kali, yaitu pada Yaumul Ashura. Diingat-ingat di sini. Jadi belum ada perintah untuk berpuasa pada bulan Ramadan, belum ada. Maka di Madinahlah, maka kemudian turunlah ayat Al-Quran yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'alakum tattaqun. Begitu turun ayat ini, maka kemudian Nabi memerintahkan kepada para sahabat pada saat itu bahwa diwajibkannya berpuasa itu pada bulan Ramadan. Lah kemudian sahabat bertanya, ya Rasul, kalau nanti datang Yaumul Ashura kemudian bagaimana? Yang mau berpuasa silahkan, yang tidak juga tidak apa-apa. Tapi ternyata Nabi juga berpuasa. Begitu. Jadi tahun depannya begitu Nabi berpuasa. Kemudian Sayyidina Umar bin Khattab menyatakan, ya Nabi, bagaimana kalau puasanya itu ditambah sebelum atau sesudahnya, biar tidak sama dengan puasanya orang-orang terdahulu. Karena orang-orang terdahulu itu puasanya hanya 1 hari, yaitu Yaumul Ashura. Maka Sayyidina Umar bin Khattab usul, bagaimana kalau biar tidak sama dengan umat Nabi yang dulu. Jadi untuk membedakan dengan umatmu zaman sekarang ya Nabi. Maka kemudian Nabi mengatakan, ketahuilah wahai para sahabat, andai kata tahun depan aku panjang umur, maka aku akan berpuasa lebih daripada itu. Dan ternyata apa yang terjadi? Pas Ashura seperti ini, Nabi mengatakan seperti itu. Kemudian pas pada bulan Maulid Nabi wafat, berarti tahun yang akan datangnya Nabi sudah tiada. Maka Nabi sendiri mengerjakan puasa sunat pada bulan Muharram cuma 1 hari, yaitu Yaumul Ashura. Tapi para sahabat yang lain, beliau nambahin 1 hari sebelumnya.
Kenapa seperti itu? Karena beliau beranggapan andai kata Nabi itu masih hidup, maka Nabi tidak pernah ingkar janji. Karena Nabi pernah mengatakan andai kata aku panjang umur dan mendapatkan bulan Muharram lagi, Yaumul Ashura lagi, aku akan berpuasa lebih dari itu. Maka atas dasar ini, maka kemudian para sahabat berpuasanya ditambahkan satu hari, yaitu hari ke-9 dan hari ke-10 pada Yaumul Ashura. Maka yang ke-9 namanya puasa Tasyu'a, hari yang ke-10 namanya puasa Ashura. Nah, sebagian riwayat menyatakan saking pentingnya puasa itu, saking bagusnya puasa itu, maka kemudian Allah berikan pahala kepada orang-orang yang berpuasa pada saat itu, yaitu pahalanya orang 10.000 menunaikan ibadah haji dan umrah, dan mendapatkan pahala 10.000 orang yang mati syahid. Nah, jadi diingat-ingat nih teman-temanku sekalian. Jadi diupayakan tanggal 9 dan 10. Kalau teman-teman tanggal 9-nya haid, nggak apa-apa, berarti ambil tanggal 10. Syukur-syukur nanti di Seninnya begitu puasa. Jadi diperbanyak puasa pada bulan Muharram, utamanya dipaskan yang tanggal 10 atau Yaumul Ashura. Maka pahalanya amat sangat besar. Seperti kita mendapatkan pahalanya 10.000 orang yang ibadah haji dan umrah, kemudian juga mendapatkan pahala 10.000 orang yang mati syahid, dan 10.000 pahalanya para malaikat yang senantiasa tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa kok sampai sebesar itu pahalanya teman-temanku sekalian? Ini karena puasa dulunya adalah diwajibkan untuk umat Islam sebelum diperintahkan puasanya pada bulan Ramadan. Maka begitu kemudian diwajibkannya berpuasanya itu pada bulan Ramadan, maka nilai pahalanya ini dibanyakkan agar umat Islam tetap untuk menjaga ini adalah puasa. Walaupun tidak lagi wajib, sunnah hukumnya, tapi termasuk sunnah yang amat sangat dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah teman-temanku sekalian, ternyata amalan di bulan Muharram itu bukan hanya sampai di situ. Ada salah satu riwayat yang menjelaskan seperti ini. Barang siapa yang pada Yaumul Ashura meringankan beban saudaranya, maka Allah akan ringankan beban hidupnya sepanjang tahun. Makanya kemudian oleh orang-orang diterjemahkan ini identik dengan hari rayanya anak yatim. Pemikiran kita yang perlu dibantu anak yatim. Padahal kalau kita berpikir jernih, masa anak yatim dibantunya cuma setahun sekali nunggu Ashura? Emangnya makannya atau kebutuhannya cuma Ashura? Tapi ya namanya pemikiran nggak ada salahnya. Daripada tidak melakukan perhatian sama sekali kepada anak yatim, maka jadilah setahun sekali. Padahal mestinya tidak seperti itu. Lah ini berbeda. Jadi maksud hadis ini teman-temanku sekalian bukan sedekah biasa. Jadi bukan sedekah yang kita keluarkan setiap hari, atau barangkali sedekah yang kita keluarkan katakan mingguan, bukan itu. Ini adalah sedekah yang istimewa, yang kita harus keluarkan pada Yaumul Ashura. Sedekah yang sekiranya nilai sedekahnya itu betul-betul sampai meringankan beban orang lain. Siapa yang harus kita ringankan bebannya? Kita harus kita lihat sebagaimana Al-Quran memerintahkan kita untuk melakukan sebuah kebaikan. Itu yang pertama adalah kepada kaum kerabat terlebih dahulu. Apa yang dimaksud dengan kaum kerabat? Kaum kerabat itu adalah saudara yang ada nilai pertalian darah. Jadi saudara kandung, paman, bibi, adik-adik ibu, adik bapak, kakak ibu, kakak bapak, nenek. Nah harus begitu. Kemudian saudara kandung. Itu kita utamakan terlebih dahulu. Itu yang ada kaitannya dengan darah kita. Artinya di darah kita juga ada di darah mereka. Itu namanya adalah kaum kerabat. Jadi kita kalau mau berbuat baik itu harus itu dulu. Setelah itu kepada siapa? Yaitu kepada para halayak. Artinya halayak itu ya saudara, tapi tidak ada pertalian darah atau jauh, sepupu, dua pupu. Orang yang bisa kita nikahi itu sepupu, dua pupu, itu saudara. Tapi sesungguhnya jauh itu pertalian darah. Baru kemudian kepada handai taulan. Bahasa handai taulan itu siapa? Orang lain tapi kedudukannya melebihi saudara. Lah ini kira-kira kita yang terjadi di Batam lah.
Orang lain, tetangga, teman, tapi Masya Allah, kedekatan emosionalnya nih melebihi saudara. Kayaknya kita lebih percaya dengannya daripada saudara kita sendiri. Tapi itu tetap urutannya adalah urutan ketiga. Baru kemudian yang terakhir adalah orang lain. Orang lain itu bisa tetangga, bisa teman jauh. Artinya kemudian bisa orang lain yang kita sebenarnya juga tidak kenal, tapi mungkin karena dari teman untuk bisa menjadi kenal. Nah itu kita harus prediksi dulu. Jadi siapa yang mesti harus kita bantu di Yaumul Asyura yang nilainya sampai kemudian meringankan beban, yaitu saudara. Pertama kali urutannya seperti yang saya sebutkan. Jadi contoh, ada saudara kandung kita punya banyak utang. Jadi hutangnya katakan 20 juta begitu. Maka bantunya ya jangan cuma 50.000. Nah itu kalau bantunya 50.000 itu sama dengan sedekah harian. Tapi yang sekiranya bantuan kita itu nilainya sampai meringankan beban dia untuk bisa bayar utang, atau paling tidak ya 10% atau 20%-nya lah, itu memang betul-betul kita berikan. Maka seperti itulah yang dikatakan oleh baginda Nabi, barang siapa yang meringankan beban saudaranya pada Yaumul Asyura, maka Allah akan ringankan beban hidupnya sepanjang tahun. Atau barangkali ada saudara kita atau teman deh, urutan keempat tadi, yang punya utang sama kita, ditagih nggak nyaur-nyaur, nggak bayar-bayar, kita intai-intai dan memang dia tidak punya apa-apa yang untuk membalikan. Maka yang paling afdol untuk mengikhlaskan hutang-hutang orang-orang yang seperti itu pada Yaumul Asyura. Jadi daripada ibu sakit hati nagih terus nggak keluar-keluar, bertahun-tahun utangnya sudah 10 tahun, ditagih malah jadi musuh. Banyak kan model seperti itu. Kita yang punya duit malah dimusuhin, ya kan? Padahal ngingetin, padahal utang itu dibawanya sampai mati. Hutang itu kemudian dipertanggungjawabkan sampai di akhirat. Jadi ikhlaskan sajalah. Urusan nanti ditagih atau tidak itu terserah Allah Subhanahu wa taala. Merdekakan saja. Artinya nggak usah diingat-ingat lagi. Kita langsung kembalikan. Ya Allah, itu rezeki dulu datangnya darimu, dan hakikatnya yang mengambil bisa pinjam itu, yang memerintahkan orang itu juga dirimu. Jadi aku kembalikan sajalah kepadamu ya Allah, terserah engkau. Kalau rezeki nanti juga pasti akan engkau kembalikan. Jadi nggak usah diingat-ingat. Nanti kalau dibayar, alhamdulillah. Tapi kalau ibu memang betul-betul ingin menampakkan keikhlasan yang sesungguhnya, ibu telepon, Mbak, kayaknya sudahlah, hutang yang kemarin aku ikhlaskan, lahir batin. Itu orangnya langsung ginjal-ginjal, alhamdulillah, merdeka kan? Alhamdulillah, senang merdeka gitu. Maka kita akan dimerdekakan oleh Allah sepanjang tahun. Kalau nggak percaya, cobain. Saya sering seperti itu, cobain. Merdekakan ajalah. Kita yakin harta diberikannya dari Allah. Orang yang ngutang itu hatinya juga diperintah oleh Allah. Kalau nggak diperintah oleh Allah, nggak mungkin datang ke rumah kita sampai pinjam seperti itu. Dan yang menyebabkan hatinya nggak mau mengembalikan itu disesatkan juga oleh Allah. Jadi kembalikan semuanya itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu juga bagian daripada ujian kita dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Paling afdalnya itu kita lakukan pada Yaumul Asyura. Kalau di hari-hari yang lain kita tidak akan ada jaminan itu. Tapi kalau besok pada tanggal 10 Asyura, ibu ikhlaskan semua unek-unek itu, pokoknya merdeka kan. Maka kemudian sebagaimana Nabi mengatakan, Allah akan merdekakan, atau Allah juga akan mudahkan urusan kita selama 1 tahun yang akan datang. Teman-temanku sekalian, kalau kita berbicara tentang kebaikan atau hijrah ya, tanggal 1 Muharram itu tahun Hijriyah, itu sebenarnya yang namanya hijrah itu perpindahan. Jadi yang namanya hijrah perpindahan seperti Nabi dari Mekah ke Madinah, itu bukan hanya sekedar pindah tempat semestinya. Jadi kalau kita berbicara hijrah sesungguhnya adalah perubahan diri untuk lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu baru nilainya hijrah. Makanya ada ayat di dalam Al-Quran itu, Bismillahirrahmanirrahim, wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muraghaman katsiran wa sa'ah. Jadi ini motivasi kita untuk lebih baik lagi di tahun yang akan datang atau di tahun baru. Itu motivasinya adalah ayat ini. Allah katakan, barang siapa yang berubah, betul-betul berjihad fi sabilillah, artinya perubahan dirinya itu menuju kepada Allah, bukan pindah tempat, bukan pindah rumah, bukan hanya sekedar pindah penampilan, bukan.
Yang dimaksud wa may yuhajir di sini adalah perpindahan perilaku yang mungkin kemarin masih jauh dari Allah kemudian lebih dekat kepada Allah. Yang kemarin mungkin niat-niat hidupnya bukan karena Allah, kemudian berubah betul-betul hidup ini hanya di jalan Allah. Maka kemudian digaranti oleh Allah Subhanahu wa taala yang pertama, yajid fil ardi. Aku luaskan bumi yang engkau pijak. Jadi dimudahkan semua urusan itu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaki nih kalau dimaknai letterlek akan disampaikan kemana-mana oleh Allah. Bisa jadi kita tinggalnya di Batam Center, tapi di 12 kecamatan yang ada di Batam Center Allah sampaikan. Atau barangkali 7 kota atau 7 kabupaten kota seprovinsi Kepri maling tidak kita pernah menginjak. Atau barangkali kemudian Allah akan perjalanan kita lebih luas Allah menghantarkan bumi. Lah, itu adalah bagian jaminan dari Allah bagi orang-orang yang hidupnya semata-mata digunakan untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa may yuhajir, yang pertama, ya, wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi. Kemudian yang kedua, muraghaman katsiran wasa'ah. Apa kata Allah? Aku akan berikan kepadamu rezeki yang melimpah. Awas kalau dengar rezeki jangan duit lo ya. Terkadang kita begitu dengar rezeki, aku kok nggak banyak duitku. Padahal aku ini pejuang Rasulullah, aku ini pejuangnya Allah. Tapi kenapa kok nggak melimpah di rumahku? Ingat, yang namanya rezeki itu bisa jadi kesehatan, yang namanya rezeki bisa jadi ketenangan hidup, ketentraman jiwa, yang namanya rezeki itu bisa kemaslahatan keluarga, anak yang soleh dan solihah itu juga rezeki, suami yang baik juga rezeki, teman-teman yang baik-baik juga rezeki. Jadi tidak semuanya itu nilainya adalah uang. Tapi dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala kalau kita itu hidupnya digunakan untuk berjuang di jalan Allah, maka muraghaman katsiran wasa'ah. Cuma teman-temanku sekalian, ini jangan dimaknai letterlek seperti itu. Karena ada salah satu riwayat yang menjelaskan begini. Jadi ada perdebatan di antara ulama di dalam menafsirkan ayat ini. Ulama yang lain mengatakan, yang dimaksud yajid fil ard, yang dimaksud aku luaskan bumi yang engkau pijak, itu bukan berarti kaki ini harus sampai kemana-mana. Bisa jadi kaki kita nggak nyampe kemana-mana, tapi karena kebaikan kita, karena kemuliaan kita, karena amal soleh kita, maka kebaikan kita itu bisa tersohor di mana-mana. Mungkin bisa jadi orang tidak ngelihat kita, tapi orang bisa mendapatkan cerita kebaikan kita. Orang bisa mendapatkan inspirasi dari kesolehan kita. Jadi kita dikenalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini contohnya banyak teman-teman sekalian. Saya sering biasanya sampaikan di majelis karena mata saya melihat begitu dan juga langsung dengan kisahnya. Itu adalah Habib Ali di Batu Pahat. Tahun kemarin kita ziarah ke Batu Pahat bersama dengan teman-teman 2 bus ke Batu Pahat di Malaysia. Habib Ali itu teman-temanku sekalian 40 tahun beliau tidak keluar rumah. Ibu bisa bayangkan 40 tahun nggak keluar rumah. Dia hanya bermunajah di rumah. Logikanya dia nggak interaksi sosial, dia nggak ikut arisan RT, dia nggak ikut kerja bakti, dia nggak ikut kemudian kumpulan di masjid, beliau juga nggak ikut yang namanya acara arisan keluarga. Artinya kan tidak ada interaksi sesama manusia 40 tahun. Tapi ketahui ya teman-temanku, seluruh imam-imam masjid besar sedunia, kalau beliau pergi ke Malaysia, maka yang dicari adalah Habib Ali. Bahkan Imam Masjidil Haram kalau pergi ke Malaysia, yang dicari adalah Habib Ali. Logikanya, siapa yang mengenalkan beliau kalau bukan Allah Subhanahu wa ta'ala? Dari rumah beliau itu bisa memandang Ka'bah, teman-temanku sekalian. Jadi ulama-ulama Indonesia itu kalau mau mencari ilmu ke Habib Ali. Ketika beliau meninggal wafat, mulai dari rumah beliau yang seperti maaf cakap lebih baik kandang sapi lah dibanding dengan rumah beliau. Jadi ada pohon kemade itu, pohon yang merusak pohon itu sampai ke genteng beliau. Gentengnya itu sampai berlumut-lumut seperti itu. Dari rumah beliau ke makam beliau itu 12 kilo. Logikanya beliau nggak kenal siapa-siapa, nggak kenal manusia, nggak pernah ikut yang namanya senam, nggak pernah ikut.
apalagi kemudian PKK, nggak ikut. Tapi begitu beliau wafat, teman-temanku sekalian, mulai dari rumahnya yang berjarak 12 km full dengan manusia. Bahkan keranda ini bisa berjalan sendiri sampai ke pemakaman beliau. Siapa kira-kira yang didatangkan oleh Allah? Para malaikat-malaikat di langit diturunkan oleh Allah untuk menghormat jasad beliau. Ini yang namanya yajid fil ardi versi kedua. Artinya apa? Karena hidupnya hanya untuk Allah, maka Allah tersohorkan kebaikan-kebaikan beliau, walaupun secara fisiknya Allah tidak sampaikan kemana-mana. Ayo sekarang introspeksi diri. Ini kaki kita udah nyampe mana aja? Sudah pada sampai Malaysia, Singapura, sudah sampai pada ke Mekah atau belum? Sudah pada pernah jalan ke Eropa atau belum? Jangankan sampai ke sana, 12 kecamatan aja deh. Apa sudah ke belakang Padang? Apa sudah ke Barelang? Ada lagi ke pulau-pulau, sudah atau belum? Atau barangkali ke Bintan? Atau barangkali sudah kalau ke Bintan karena tamasya itu pun lihat padang pasir. Iya kan? Nah kalau memang sekiranya belum, sebenarnya juga nggak usah terlalu khawatir. Tapi yang perlu kita khawatirkan adalah tentang kesolehahan diri kita. Kita juga mesti harus introspeksi. Sudahlah kaki nggak nyampe kemana-mana. Jangankan mau terkenal seprovinsi Kepri, jangankan mau terkenal sekota Batam. Di mana kita tinggal? Kalau ditanya, tahu rumahnya Bu? Nggak tahu. Ini ada apa ini ternyata? Ini sebenarnya jawabannya mudah. Karena ternyata hidup kita belum tertata baik untuk semata-mata hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini nggak bisa dipungkirin teman-temanku sekalian. Kadang kita hidup itu nggak niat. Ya yang penting hidup begitu saja. Maka kita perlu tafakur. Artinya kita perlu merenung sejenak, betul-betul menyatakan diri kepada Allah. Ya Allah, Engkau yang memberikan kehidupan kepadaku. Engkau yang menciptakan aku melalui rahim ibuku. Engkau telah memilihku untuk hidup di dunia. Artinya apa? Engkau telah memberikan kesempatan kepadaku untuk menjadi hamba-Mu. Karena Engkau tidak ciptakan manusia kecuali untuk mengabdi kepadamu. Oleh karena itu ya Rabb, beri kekuatan aku untuk bisa mengabdi lebih kepadamu, untuk bisa melakukan ketaatan setaat-taatnya kepadamu, untuk bisa melakukan pengabdian tanpa batas kepadamu ya Rabb. Loh itu mesti harus ditata teman-teman. Ya Allah, Engkau lah yang telah memberikan kehidupan lengkap dengan rezekiku. Engkau telah memberikan kehidupanku lengkap dengan nikmat-Mu. Engkau telah berikan aku rumah, Engkau telah berikan aku kendaraan, yang mana semua itu sebenarnya sebagai alat kepadaku untuk mengabdi kepadamu. Oleh karena itu tata ya Allah hidupku. Penuhi hatiku dengan penjagaan-Mu. Penuhi hati ini ya Allah dengan kecintaan dan kerinduan kepadamu. Penuhi ya Allah hati ini ya Allah hanya semata-mata untuk-Mu. Ditata Bu, namanya tafakur. Dan ternyata tafakur sejenak itu lebih baik daripada ibadah satu malam suntuk. Karena apa? Karena kalau hidup ini tidak ada niat, maka tidak ada artinya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, yuk biar di tahun baru nanti kehidupan kita menjadi lebih baik, tafakur sejenak, introspeksi diri, evaluasi diri untuk bisa betul-betul menjadi umat yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Nah ini. Nah jadi teman-temanku sekalian itu. Yang kedua, makna jangan dimaknai letterlek. Yang saya katakan muraghaman katsira wa sa'ah. Aku limpahkan rezeki kepadamu. Artinya aku limpahkan rezeki kepadamu, sudah saya katakan tadi, jangan semuanya uang. Artinya apa? Allah penuhi hati ini dengan kecukupan. Jadi ghinan nafsi ini lebih penting daripada kita hanya banyak harta tapi sebenarnya fakir hati. Karena kaya yang sesungguhnya itu adalah ghinan nafsi, kaya hati. Orang itu kalau kaya hati nggak kepengen punya orang lain, nggak kepengen punyanya makhluk, karena ia sadari betul bahwa segala sesuatu itu dicukupinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita nggak gampang kepengen apa yang Allah berikan kepada orang lain. Ini namanya ghinan nafsi. Yang sering terjadi di antara kita adalah ketika ada teman kita yang dagangannya laris, kita kepengen, aku pengen jualan ya Allah kayak dia deh, dagangannya laris banget. Miskin hati namanya. Atau barangkali ada orang yang diberikan nikmat tiba-tiba mendadak kaya.
punya rumah bagus, kita juga kepengen, ya Allah gimana bisa cari kaya, dia kayaknya dapat harta karun, aku juga pengen cari harta karun. Miskin namanya. Artinya apa? Kita masih kemudian hatinya nggak nyaman kalau melihat kekayaan orang lain, atau melihat kenikmatan yang Allah berikan kepada orang lain, melihat rezeki yang Allah berikan kepada orang lain. Tapi yang dimaksud muragho mangkatiro wasa, aku berikan kepadamu rezeki yang melimpah, ini merasa cukup walaupun mungkin tidak banyak menumpuk harta. Jadi kalau ada teman yang diberikan nikmat oleh Allah, alhamdulillah temanku ya Allah, tapi aku juga lebih alhamdulillah, aku sudah lebih dari cukup. Jadi selalu hatinya ini bersyukur kepada Allah, bersyukur kepada Allah, nggak gampang iri, nggak gampang kepengen dengan nikmat yang Allah berikan. Ada sebuah kesadaran bahwa Allah ini bagi mesti dengan caranya yang berbeda-beda. Allah berikan kepada kita dengan berbeda-beda, nggak ada yang sama. Jadi kalau rezeki kita memang satu genggam, nggak akan pernah kita bisa mendapatkannya sepikul. Tapi kalau orang itu rezekinya sepikul, dia juga tidak akan pernah diberikan oleh Allah cuma satu genggam. Sehingga apa? Apa yang Allah telah berikan kepada diri kita, maka harus kita syukuri, dan kita hanya memintanya pun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Irinya, laporannya hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, telah Engkau berikan nikmat kepada si fulana, Engkau berikan nikmat kepada fulana, demikian halnya Allah, berikanlah yang terbaik kepadaku. Jadi minta keadilannya kepada Allah, bukan kemudian kita menaruh rasa hati yang tidak baik kepada orang lain. Jadi kalau orang yang betul-betul jalan hidupnya untuk Allah, maka semuanya dikembalikan kepada Allah, sehingga kemudian digaranti dengan dua hal ini tadi, yajid fil ardi muraghaman katsirau wasa'ah. Nah, oleh karena itu teman-temanku sekalian, yang terakhir yang saya sampaikan pada pertemuan kali ini berketepatan dengan akhir di bulan Dzulhijjah, yuk introspeksi untuk itu. Karena sebenarnya pangkalnya di sini menata niat hidup. Kalau sudah tertata, maka insya Allah hidup ini sebagai yang telah kita niatkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan dalam rangka menyambut datangnya tahun baru Hijriah, kita akan betul-betul semakin baik lagi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hidup kita gunakan betul-betul untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Terlebih di sisa umur kita, mudah-mudahan Allah nggak lagi berikan kepada kita kesempatan untuk melakukan perbuatan yang sia-sia. Tidak lagi Allah berikan kesempatan kepada kita untuk melakukan perbuatan yang tidak berguna. Jadi kalau ikut lomba, sekarang lombanya lomba akhirat saja deh. Usianya sudah 40 tahun ke atas, ya nggak usah ikut lomba-lomba yang dunia-dunia. Lomba-lomba dunia-dunia itu nggak akan jadi pertanyaan kubur, jangankan pertanyaan akhirat. Tapi kalau lomba dunia, lomba akhirat, itu ditanya nanti oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tentang bacaan Quran kita, kemudian tentang waktu kita gunakan untuk apa, harta ini kita gunakan untuk apa. Itu nggak nunggu nanti di akhirat. Begitu kita masuk di kubur saja sudah dipertanggungjawabkan, dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau yang lomba-lomba dunia, apalagi nih awas-awas Agustusan, nggak usah lagi lah lomba makan kerupuk, lomba meledoskan balon, sudah mak-mak, sudah nenek-nenek, ya kan? Itu biarkan anak-anak yang mungkin secara matematika umurnya masih panjang. Takutnya begitu kemudian masukkan pakunya ditaruh di pantat, ke botol, habis itu keduduk mancep pantatnya ke pakunya, ke pantat, mati, gimana coba? Ya kan? Jadi kadang kita aneh-aneh, itu diuji oleh Allah untuk urusan-urusan yang seperti itu. Jadi kalau kita sudah berkomitmen aktivis majelis taklim, maka sekiranya perbuatan-perbuatan yang seperti itu agak sedikit dihindari. Agar kenapa? Agar kita tidak menjadi sia-sia apa yang kita lakukan. Jangan kemudian begini Bu, kan kita hidup di dunia, intermezzo lah. Intermezzo baca Quran juga intermezzo, baca salawat juga intermezzo. Kita berzikir itu juga hiburan, ya atau tidak? Jangan dicampur. Jadi kalau Agustusan lomba joget-jogetan oke. Apalagi ditambahi dengan pakaian yang street, naudzubillahi min dzalik. Ketika ke majelis pakaiannya longgar-longgar, tapi suatu hari senam, menonyol semua. Malaikat bingung yang catat. Ya malaikat repot yang nyatet itu. Akhirnya apa? Coretannya banyak banget itu nanti. Akhirnya apa? Ketika di majelis taklim itu nilainya 10-10, tapi gara-gara kemudian min kecetot, akhirnya apa? Blank, tulisannya nggak ada. Sehingga nanti di akhirat kemudian ketika kita terima amal catatan, kita repot. Loh, kok nggak ada aku pada taklim tanggal sekian. Kita minta sama Allah kebijakan. Ya Allah, kenapa ini nggak ada? Apa kata Allah? Loh, semua sudah kehapus. Ya kan? Kehapus, kamu nggak sadar. Kemarin kamu jogetan ya di belakangmu laki-laki kayak gitu. Ya kan? Hati-hati teman-temanku sekalian. Saya hanya bisa mengingatkan. Jadi biar juga dicampur aduk. Nah, jadi seperti itu. Terus kemudian yang terakhir, mohon maaf lahir dan batin, bukan berarti menghalangi daripada kebaikan-kebaikan yang Ibu tanamkan untuk rihlah-rihlah. Akhir-akhir ini juga agak model-model. Teman-teman sekarang ngajinya pindah ke pantai.
Kan masih ada masjid, masih ada rumah dari rumah, masih ada juga mungkin fasum-fasum yang bisa digunakan untuk majelis gitu. Kalau memang ibu-ibu teman-teman mau jalan ke pantai, boleh, tapi ya makan, mungkin bersenang-senang begitu. Jangan dicampur aduk. Jadi di situ ada orang pacaran, ibu mandangin orang berdua-berduaan, tapi Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Malaikat bingung nih, yang ditulis mulutnya atau matanya? Iya kan? Karena tempat-tempat seperti itu sudah di judgment adalah tempat-tempat yang tidak baik. Atau teman-teman, Ustazah nggak apa-apa kan kita ke karaoke, ke Inul Vista, atau barangkali kemana, ke Happy Papis gitu ya. Ibu alasannya kenapa? Kami sholawatan kok Bu Rofi di dalam tuh. Kami baca sholawat, bahkan kami qosidahan, nggak nyanyi dangdut, nggak nyanyi rock kami. Ya tahu, itu kan yang tahu hanya teman-temanku yang di dalam. Tapi paling tidak semua orang sudah menjudgment kalau karaoke adalah tempat yang tidak baik. Jadi jangan dicampur adukkan seperti itu. Kalau mau qasidan, mau selawatan, di rumah lebih afdol. Kemudian di masjid juga akan lebih afdol karena ini rumahnya Allah. Kemudian paling buruk ya di fasum, juga masih ada rumah-rumah untuk membentengin biar lingkungan kita menjadi sehat, lingkungan kita menjadi aman dan lain sebagainya. Harus dipilah-pilah teman-teman. Ini lagi marah, ngapain kemudian pembacaan maulid ini di pantai ini, pembacaan maulid ini di pantai ini. Ya Allah, eman. Habib Umar mengatakan harus hati-hati. Jadi nggak boleh dicampur aduk seperti itu. Jadi pantai sudah tahu tempat untuk rekreasi. Kalau rekreasi saja. Mau berenang sejenak, yang penting niatnya ya Allah, saya pengen refresh sebentar. Setelah itu mudah-mudahan hatiku tenang, kemudian hatiku aku gunakan untuk ibadah. Atau barangkali yuk kita ke pantai, makan-makan, yuk bawa bekal, makan-makan saja. Diawali dengan bacaan Al-Fatihah atau barangkali doa mau makan. Setelah itu mudah-mudahan ya Allah makan-makan di pantai enaknya. Makannya kalau di rumah sedikit, kemudian di pantai makannya banyak. Kita berharap dengan makan yang banyak, mudah-mudahan nutrisinya ini menjadi kuat badan digunakan untuk ibadah. Harus seperti itu. Jadi jangan sholawatan, bukan tempatnya teman-temanku sekalian. Jadi malaikat bingung nih yang nyatet, bener-bener bingung. Karena jangankan seperti itu, kita harus ingat kisah daripada Imam Busiri. Imam Busiri itu ketika menciptakan sholawat mudoriyah, jadi ada sholawat mudoriyah, hampir sama dengan sholawat burdah, cuma berbeda. Jadi sholawat mudoriyah, yang namanya Imam Busiri itu kan ahli sastra, beliau ahli syair. Jadi syair-syair beliau itu laku dijual. Jadi para pejabat-pejabat pada saat itu kalau pengen membuat syair kepada lawan-lawannya itu minta tolong kepada Imam Busiri. Tapi begitu kemudian Imam Busiri itu betul-betul merasakan kecintaannya kepada Nabi, maka kemudian syair-syairnya tidak lagi digunakan untuk manusia, tapi syair-syairnya digunakan untuk memuji kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Pada suatu hari beliau datang ke tepi pantai, beliau menikmati indahnya pantai. Begitu menikmati indahnya pantai, muncul ide-ide mengeluarkan syair-syair, maka kemudian terkumpul di dalamnya namanya menjadi syair mudoriyah. Saking cintanya kepada Nabi, dimanapun yang muncul adalah Nabi. Maka beliau mengatakan, aku membaca salawat kepada Nabi sebanyak pohon-pohon yang ada di langit dan di bumi, sebanyak ranting-ranting yang ada di langit dan di bumi. Ada kalimatnya yang seperti itu. Saya memuji kepada baginda Nabi sebanyak lautan yang dijadikan tinta. Bayangkan berapa banyak salawat ditulis Allahumma sholli ala Muhammad, tintanya tuh laut yang ada di langit dan di bumi. Kemudian baca salawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sebanyak daun yang ada di langit dan di bumi. Akhirnya apa yang terjadi? Dari tengah lautan lari seseorang laki-laki, tapi ini akhirnya diketahui bahwa itu malaikat bukan manusia. Maka langsung menyetop kepada Imam Busiri. Stop. Kata malaikat tadi itu, kata manusia sebenarnya wujudnya, tapi sesungguhnya adalah malaikat. Jangan kamu lanjutkan lagi wahai Imam Busiri syair-syairmu. Kenapa seperti itu? Karena syair-syairmu itu telah membuat repot 70.000 malaikat yang nulis pahalanya. Makanya sholawat mudoriyah itu kalau kita baca dahsyat. Karena apa? Mengucapkan sholawatnya kepada Nabi itu sebanyak pohon-pohon, sebanyak daun-daun, sebanyak tinta yang digunakan untuk sebanyak air lautan yang dijadikan tinta. Ibu sudah pernah baca sholawat mudoriyah? Oh belum ya? Buka di YouTube saya itu ada sholawat mudoriyah. Sholawat mudoriyah YouTube-nya itu Ustazah Rofiatus gimana? Ustazah Rofi Channel. Itu sholawat mudoriyah sendiri, khot kafani sendiri, doa-doa seperti itu Bu. Itu kalau kita baca sama dengan kita membuat repot 70.000 malaikat yang subuh nulis pahalanya. Lah itu sama dengan yang kita lakukan tadi.
Jadi jangan dicampur adukkan, biar para malaikat juga tidak sibuk untuk mencatat apakah ini kebaikan, apakah ini keburukan. Karena sesuatu yang diletukan di tengah-tengah seperti itu kurang bagus. Ya, jadi teman-temanku sekalian, saya hanya sekedar mengingatkan untuk diri saya dan juga mengajak kepada teman-temanku sekalian. Jadi mulai nanti tahun baru kalau mau ngadakan kegiatan, bukan berarti tidak boleh, bersenang-senang boleh, hiburan boleh, selama itu tidak menyebabkan kita keluar dari syariat agama. Tapi kemudian jangan dicampur adukan. Kalau mau maulidan, mau sholawatan, mau zikiran di tempat-tempat yang memang betul-betul bersih, di tempat-tempat yang memang sudah dijasmin itu adalah tempat yang baik. Tapi kalau hanya sekedar mungkin ibu refreshing atau sekedar makan-makan, monggo silahkan. Tapi niatnya juga harus diperbaharui. Niatnya adalah setelah hati kita senang, maka kita gunakan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, barangkali ini yang bisa saya sampaikan. Sebelum saya akhiri, ada hal-hal yang sekiranya perlu didiskusikan. Saya persilahkan.